Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang cinta kepadaku dia nanti bersama-samaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, memperjuangkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, menyebarluaskan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ada perkataan seorang imam, kalau tidak salah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Tuba, beruntunglah, liman mata, orang yang meninggal, wa ma matat hasanatuhu, tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak meninggal, tidak mati kebaikannya. Orangnya sudah pergi, orangnya sudah meninggal dunia, tapi kebaikannya masih ada di tengah-tengah kita. Kemuliaan-kemuliaan, peninggalan-peninggalan daripada sejarah kehidupan dia masih didengarkan di tengah-tengah kita, dan kita pada saat ini masih menikmatinya. Tapi wal wail tsummal wail, celaka, sungguh celaka, celaka di atas celaka. Liman mata, orang yang meninggal, wa ma matat dzunubu, tapi dosa-dosanya tidak meninggal bersama meninggalnya orang tersebut. Meninggalkan tempat maksiat, meninggalkan anak-anak yang durhaka tanpa dididik, ya. Anak-anak durhaka yang tidak dididik, yang tidak ditempa oleh orang-orang tuanya, meninggalkan tempat-tempat maksiat, di situ nyanyian-nyanyian, karaoke, minuman-minuman keras, perempuan-perempuan yang menari setelah setengah telanjang, sampai meninggal si orang yang memiliki tempat-tempat maksiat tersebut. Meninggal orangnya, tapi dosanya tidak meninggal. Dosanya masih ada setiap saat, setiap waktu. Selama orang bermaksiat di dalam tempat tersebut, selama itu juga dosa-dosanya dikirim kepada orang itu. Na'udzubillah. Pak, apa? Kita ni mau nanggung dosa seorang ya udah tak mampu, saking banyaknya. Apalagi mau nanggung dosa orang-orang yang bermaksiat di atas muka bumi. Kita sudah ada di perut bumi, tapi masih ada dosa-dosa yang dikirimkan oleh orang-orang bermaksiat karena kita meninggalkan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka beruntung, untungnya itu bukan para orang alim saja. Ada mungkin pemikiran orang sekarang, oh dia kiai, oh dia habib, dia pasti paling depan masuk surga. Oh, belum tentu. Yang paling cepat masuk surga, yang paling depan masuk surga adalah mereka yang banyak andil di dalam perjuangan agama ini. Masjid ini habib bisa ceramah, masjid ini kiai bisa ceramah, masjid ini orang-orang bisa beribadah. Dari mana bisa bangun masjid ini? Kalau bukan dari orang-orang kaya, kalau bukan dari donatur-donatur yang mengirimkan uangnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, ya, mereka yang mengeluarkan uangnya. Tidak ada mimbar untuk berceramah, tidak ada kursi untuk berceramah, tidak ada meja untuk berceramah, tidak ada masjid untuk berceramah, tidak ada pondok pesantren untuk berteduh dan mereka mendidik, mendapatkan pendidikan agama, kecuali dari uang orang-orang kaya. Maka nanti di akhirat Rasulullah ceritakan, ketika mau masuk ke dalam surga, ketika mau masuk ke dalam surga, ini orang alim seakan-akan pede, percaya diri, seakan-akan dia yang paling banyak amal ibadah yang dia lakukan. Dia sudah bangun masjid, dia sudah bangun pondok pesantren. Malaikat tahan dulu. Kamu sama siapa? Itu kawan-kawan saya. Siapa itu? Itu orang-orang kaya yang dukung saya waktu saya berjuang di dunia. Sini. Kamu ketika berceramah, berdakwah di mana? Di masjid. Masjid itu siapa yang bangunnya? Mereka. Pondok pesantren, kamu berdakwah di situ. Masjid pondok pesantren itu yang bangunnya siapa? Mereka. Ya, maka
Allah memerintahkan para malaikatnya masukkan para orang-orang kaya itu terlebih dahulu, masukkan ke dalam surga dulu, sebelum para dai, para ustadz, para habib, para kiai. Orang-orang kaya dulu masuk ke dalam surga. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kaya yang dermawan, yang menyumbangkan hartanya untuk perjuangan agama Allah. Tapi kalau orang kayanya masin, pelit, garam tuku, asin sekali, dia nak keluarkan duit macam nak keluarkan nyawanya, payah benar duit itu tak keluar. Ini bukan termasuk yang saya bahas pada siang hari ini. Maka ini penting sekali. Ya, orang-orang yang sama-sama berjuang, Allah katakan intansurullah yansurukum. Ya Allah, dari mana nak bangun masjid ni 1 miliar, 2 miliar duit ini? Kalau secara logika, secara akal-akal manusia, tak mungkin terbangun masjid ni, tak mungkin terbangun pesantren. Habib, dari mana Habib dapat duit? Kok bisa bangun pesantren? Itu kok saya hitung-hitung tu udah hampir 3 miliar tu. Demi Allah, modal saya pertama 80 juta. Wallahi, saya berjumpa di masjid ini. Saya tidak tahu. Ada saja rezekinya. Dan itu hanya pesan-pesan dari guru-guru kita yang memberikan motivasi semangat kepada kita. Dia mengatakan, intansurullah, kamu tolong dulu agama Allah, berjuang dulu, mulai saja. Dan pasang niat yang baik, pasang niat yang bersih, pasang niat yang murni, pasang niat yang ikhlas karena Allah. Jangan ada embel-embel ingin mencari kesenangan dunia. Sebentar lagi kamu akan tinggalkan dunia ini. Ketika ini sudah masuk ke dalam hati kita dan betul-betul ingin kita perjuangkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Yang sulit hanya pikiran kita saja. Yang sulit hanya kebimbangan kita. Yang sulit kita tidak husnudzon dan tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin, intansurullah, jika kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Kalau sudah Allah yang kirim, siapa yang bisa menghalangi kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pegangan kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini sampai ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, maka kebaikan-kebaikan kita masih dikenang oleh orang, masih disebut oleh orang. Kita dikirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah Al-Quran karena kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Orang-orang yang berjuang sekarang ini, nikmatnya bukan saja sekarang. Mereka ketika nyumbangkan, kalau mereka ikhlas itu mereka senang. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, ketika mereka nyumbangkan duitnya, mereka itu senang dan gembira. Karena apa? Melihat rumah Allah, ya Allah, ingin rumah Allah ini lebih bagus dari rumah saya. Ya, masa rumah Allah pion, rumah Allah tak bagus. Kok rumah saya rapi, catnya cantik, dindingnya lawang. Kok rumah Allah kayak gini? Apa yang kita harapkan keberkahan daripada Allah dan kita tidak ada perhatian dengan rumah Allah? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, kalau kita yakin Allah yang berikan kita, kenapa kita ragu? Ya. Dan sudah bukti nyata, semua rumah-rumah Allah akan bagus insya Allah selama pengurusnya itu betul-betul yakin bahwa setiap yang dia keluarkan untuk Allah dan akan digandakan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Sekarang harus berbuat. Untuk apa? Sudah, kalau untuk keluarga alhamdulillah, untuk istri kita alhamdulillah, untuk anak-anak kita alhamdulillah. Tapi harus dilebarkan sedikit sayap kita dalam rangka menyebarkan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Manfaat yang kamu ada pada diri kamu, kamu korbankan. Apa? Oh, saya punya keahlian untuk nyemen. Oh, pasang batu bataku, alhamdulillah, pasang batu bataku. Oh, alhamdulillah, saya punya tenaga saya untuk berkorban untuk agama Nabi Muhammad. Oh, alhamdulillah, saya tidak mungkinlah, saya tidak ada waktu untuk nyemen, saya pun tidak ada waktu untuk bertukang, saya pun tidak ada waktu untuk ngaduk semen. Ya, tapi alhamdulillah Allah titipkan kepada saya rezeki. Pasang niat mulai sekarang nih, insya Allah 30%. Basaknya beb 30%. Selama kita yakin bahwa itu daripada Allah dan kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah tidak akan kurang.
Ini saya hanya cerita pengalaman dari salah seorang yang sukses, dan kesuksesan ini mungkin bisa jadi contoh kita dan motivasi kita ketika kita mencontoh dia. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan kurang. Orang judi banyak yang bangkrut. Ya, apa kayak judi sekarang ya di online tuh, ya Allah, berat, menakutkan. Ya, judi online itu sampai anak berkelahi dengan bapaknya, sampai sertifikat bapaknya pun digadaikan sama anaknya. Ya, belum mabuk, narkobanya rusak, udah rusak. Masuk ke gang-gang kaum muslimin, sudah masuk ke kampung-kampung kita sudah sekarang. Kerusakan itu. Maka kita bangun pondok pesantren, bangun masjid ini tujuannya apa ya? Membentengilah paling tidak, ya kan? Meminimalisir kejelekan, hal-hal yang negatif. Kita ini udah banyak dosa, ya, jangan sampai dosa telah menumpuk, kita meninggal pun tak ada gak kita buat kan. Takutnya kita tidak mau ditoleh oleh Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya sekarang kerusakannya luar biasa. Maka saat ini masih ada diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang punya tenaga, yang punya harta, yang punya pikiran. Oh, tidak punya harta, Beb, tapi saya bisa menggambar, saya punya kecerdasan, kepintaran dalam bidang ini dan bidang itu, dan semua yang punya saham di dalam agama ini, maka Allah katakan yansurkum, Allah yang akan tolong kamu. Saya teringat dengan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit, seorang ulama besar yang ada di kota Madinah pada saat ini masih hidup. Ya, dia bebesan. Ya, dia berbiras sama Al-Habib Umar bin Hafid yang ada di Hadramut. Istrinya Habib Zaid bin Semit dengan istrinya Habib Umar itu saudara kandung anaknya Al-Habib Muhammad Al-Haddar yang ada di Baydah, ulama besar. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit mengatakan, sekarang ini kamu cinta saja kebaikan. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu belum bisa jadi orang alim, tapi jangan mewariskan kebodohan untuk anak-anakmu. Yang celaka adalah orang kalau sudah abahnya, bapaknya tidak ngerti agama, lalu anaknya pun tidak mau gak disekolahkan agama. Ini mau jadi apa? Mau mewariskan kebodohan. Saya bukan melarang orang-orang mau sekolah umum, silakan, tapi agama ini yang kita bawa di alam barzah kita, bertemu dengan Allah. Mungkar nangkir itu tidak menanyakan matematika, biologi, fisika, tidak ada. Yang ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, itu ilmu tauhid yang kita pelajari di pondok pesantren. Iya, beliau mengatakan kalau kamu tidak bisa menjadi orang alim, jangan mewariskan kebodohan untuk anak-anakmu. Kemudian, dan jika pada saat ini kamu cinta dengan ilmu dan cinta dengan para ulama, kalau kamu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ulama, nanti anak-anakmu akan diberi oleh Allah ilmu yang berkah dan jadi ulama. Nah, maka cintai tempat-tempat seperti ini. Jangan ada orang yang sama sekali tidak punya perhatian dengan agama Allah. Tidak mau perhatian dengan masjid dibangun, terserahlah dibangun. Tidak mau perhatian dengan agama Allah, mau jadi apa ya tidak ada, terserah. Ya, maka orang tersebut celaka, bahaya. Maka di satu dari para seorang ulama ada yang mengatakan ini adalah hadis uqdu aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Ya, uqdu aliman, jadi kamu orang alim. Oh, tidak bisa, Beb, saya sudah terlanjur tidak bisa jadi orang alim. Au muta'allim, kamu belajar. Oh, saya pun tidak punya cukup waktu untuk belajar. Al-Mustami, sudah dengarkan saja orang ceramah, dengarkan saja penceramah atau dai-dai yang berceramah, dengarkan, bisa kamu dapat ilmu insya Allah di situ. Oh, tidak juga punya waktu untuk mendengarkan muhibban, cinta saja. Sudah tidak jadi orang alim, sudah tidak jadi orang yang belajar, juga tidak mau dengarkan, tidak punya waktu, membenci, mengkritik lagi. Benci lagi dengan orang-orang alim. Itu siapa tuh? Habib tuh. Oh, siapa kiai itu? Tak ada cerita lain, paling cerita duit aja tuh. Tengok.
Padahal mereka sedang berjuang untuk agama Allah dan agamanya Nabi Muhammad SAW. Berburuk sangka, naudzubillah min dzalik, kepada sesama muslim saja dosanya sudah besar, apalagi berburuk sangka dengan pewaris Nabi Muhammad SAW, maka bisa berbahaya orang tersebut. Nah, maka jadi orang alim, jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar, jadi orang yang mencintai terakhir, itu kata Rasulullah, fala takun khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima, fatahlik, kamu akan celaka, kata Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan masjid yang kita bangun Babus Salam ini, mereka para donatur yang menyumbangkan hartanya, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, diberkahi oleh Allah hartanya, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salehah, dijadikan rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Jika mereka mempunyai anak cucu, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak cucunya para ulama, penerus lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan mereka yang punya perhatian dengan masjid ini, Allah berikan perhatian khusus untuk mereka. Yang memandang masjid ini, Allah pusatkan pandangan untuk mereka dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Allah maj'al hadza jam'ana jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alu fina wa la hawalaina wa la ma'na syaqiyan wa la ma'thuma, bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.